Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Tabel Zidan dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web server menggunakan Ubuntu. Nah, pertama-tama pastikan kalian harus persiapkan yang pertama adalah IP address milik kalian, aplikasi putih, VPS, yang keempat adalah domain, yang kelima akun Cloudflare milik kalian pribadi. Nah, untuk step awal, kalian harus mendownload aplikasi putih dan IP address. Ya, buka aplikasi putih, jalankan, lalu masukkan IP address yang sudah kalian siapkan. Untuk IP-nya berupa IP public dari kalian. Nah, lalu login as. Untuk di sini login as Ubuntu ya, buat untuk putih, untuk masuk ke dalam putihnya, masuk ke dalam remote. Step 2 adalah install Apache Web Server. Nah, langkah pertama adalah update repository Ubuntu, lalu install dengan cara sudo apt install update, dan setelah itu sudo apt install apache 2 strip y. Tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah selesai install apache, lanjut kita masukkan systemctl status apache 2 untuk mengecek jalan atau tidaknya apache yang kita install. Nah, setelah itu install software download manager dan widget dan text editor nano dengan cara memasukkan sudo apt install widget nano strip y. Contoh sintaksnya ada pada bagian bawah, screenshot bawah ini. Step ketiga adalah install PHP package. Setelah install PHP package dengan cara sudo apt install PHP libapage 2 strip mode strip PHP PHP strip curl PHP strip GD PHP strip mbstring PHP strip XML PHP strip XML RPC PHP strip SOAP PHP strip INTL PHP strip zip strip y. Setelah itu cek versi PHP yang telah kita install tadi dengan cara PHP strip version. Nanti akan muncul versi PHP kalian. Lalu buat file info.php di dalam folder /var/www/html dengan cara sudo nano /var/www/html/info.php. Setelah itu isi dengan kode di bawah ini, lalu save dengan cara Ctrl+X. Ini untuk kodenya. Setelah itu kita aktifkan dulu seluruh portnya agar bisa diakses di browser dengan cara di bawah ini. Ini untuk sintaksnya yang kita gunakan. Lalu buka pada browser kita http://ipaddress/info.php. Tampilannya akan muncul seperti ini jika berhasil. Lalu step keempat adalah install webmin. Update repository dengan cara sudo apt update, dan setelah itu sisipkan repository kode webmin pada akhir baris file resource. List di folder /etc/apt/. Selanjutnya kita bisa install webmin dengan masukkan kode sudo apt install webmin, dan setelah selesai install kita bisa cek satu jalan atau tidaknya webmin yang telah kita install dengan cara memasukkan kode systemctl status webmin. Step keempat adalah penginstalan webmin. Selanjutnya
tes akses ke webmin dengan cara buka pada browser https/IP address kita porto 10.000 menggunakan login root user Ubuntu. Jika berhasil login ke webmin akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini adalah contoh tampilannya. Nah, selanjutnya step kelima adalah install Charbot dengan cara menggunakan kode sudo apt install Charbot Python 3 strip charbot strip apache strip y dan atur lokasi dengan cara sudo time.ctl set strip time zone Asia/Jakarta. Step ke-6 adalah pointing domain ke server VPS kita. Pertama-tama buatlah point domain ke server VPS kita menggunakan Cloudflare dengan cara mengatur DNS-nya dan save. Nah, lalu cek status domain kita di DNS checker, pastikan sudah aktif. Lalu kita menuju folder var/www/html dengan perintah cd/var/www/html dan download file install WordPress dengan perintah sudo wget https://wordpress/org/let's.zip dan ekstrak dengan perintah sudo unzip let's.zip. Nah, setelah itu setting permission folder dengan perintah sudo cron -r www/stripdata/var/www/html/wordpress/ lalu di bawahnya ada sudo chmod -r 777/var/www/html/wordpress. Nah, step 9 create virtual host. Buat dua konfigurasi virtual host di dalam webmin di bagian server. Lalu pindah ke web server, lalu create virtual host dengan port 80 tanda kurung http dan 443 tanda kurung https sesuai dengan domain yang ada serta arahkan ke folder install WordPress yang telah diekstrak. Nah, step 10 install SSL Let's Encrypt. Perintah untuk instalasi SSL Let's Encrypt domain kita sesuai dengan nama domain kita seperti sudo charbot strip apache strip d dan nama domain kita sesuai nama domain masing-masing. Nah, sekarang step 10 yang terakhir, jika berhasil menginstal sertifikat SSL Let's Encrypt, silahkan cek status sertifikat SSL pada browser Anda seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Jika berhasil akan muncul tanda gembok seperti tampilan di bawah ini, maka sudah terverifikasi aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.